Halo Aquarius, selamat datang di bacaan astrologi untuk Aquarius, dan ini ditujukan untuk Aquarius ascendant, matahari dan bulan, dan akan lebih akurat untuk Aquarius ascendant. Jadi saya sarankan untuk melihat ascendantnya terlebih dahulu baru masuk ke mataharinya. Oke, Aquarius. Kita lihat di Aquarius pada saat ini masih ada Saturnus di 1 derajat 36 menit dan itu retro. Dan ini membawa situasi di mana beberapa Aquarius yang sensitif dan punya masalah dengan fisik atau emosi, barangkali pada saat ini merasa sedang tidak dalam kondisi yang optimal. Jadi barangkali yang punya penyakit atau fisik yang lemah barangkali pada saat ini dirasakan lebih parah dari sebelumnya. Dan kalau kita lihat ini sebenarnya juga adalah kesempatan buat Aquarius yang mengalami hal tersebut. Jadi ini tidak terjadi pada semua Aquarius, itu untuk beristirahat. Dan begitu juga teman-teman Aquarius yang sedang punya masalah emosional, barangkali memang diminta untuk melakukan sesuatu terkait dengan pribadi karena dia berada di derajat awal, dan ini adalah energi yang sangat kuat dan terkait langsung ke pribadi Aquarius. Nah, di hari pertama bulan Juni kita lihat bulan ada di Libra, atau buat Aquarius adalah tentang pembelajaran yang besar, dan dia harus oposisi dengan Chiron yang ada di Aries, atau dia berada di rumah ketiga tentang komunikasi. Maka pada saat ini memang Aquarius masalah tersebut ada kaitannya dengan lebih memahami apa yang sebaiknya dilakukan, memahami root cause atau sebab musabab yang paling mendasar dari masalah tersebut, dan itu hanya bisa dilakukan dengan komunikasi, dan dimana komunikasi ini ternyata juga punya masalah, sehingga memang memperbaiki komunikasi, cara bicara, sikap dalam berbicara, bagaimana membuat hubungan yang baik dengan orang lain, itu adalah hal yang sangat penting. Dan hal ini barangkali berpengaruh pada pemasukan Aquarius ya, yang barangkali tadinya sudah menabung, mungkin ini juga punya resiko untuk harus keluar, terutama hal yang ditabung untuk hal yang menyenangkan, misalnya untuk jalan-jalan kemana, atau untuk masa depannya anak-anak ya. Jadi ini juga termasuk yang harus diperhatikan oleh Aquarius pada saat ini, karena memang situasi pada saat ini yang sudah dirasakan di awal bulan ini akan sangat berpengaruh pada konsep diri Aquarius pada saat ini, yang barangkali merasa bahwa masa ini adalah bukan masa yang terindah buat Aquarius, tetapi Aquarius sesuatu yang besar akan terjadi, dan ini barangkali menjadi pertanda buat Aquarius untuk melangkah ke depan lebih baik. Dan kita lihat pada tanggal 6 Juni 2020 ada bulan purnama di Sagittarius ya, dan ini adalah gerhana bulan yang besar karena pada saat ini Saturnus, Jupiter dan Pluto juga retro, dan kemudian di sini kita lihat Mars itu juga ikut berperan di dalam transit dari gerhana bulan ini, termasuk juga Venus ya yang juga conjunction dengan matahari, dan Merkurius juga kita lihat square dengan Chiron. Buat Aquarius, bulan purnama gerhana bulan ini seperti membangkitkan kesadaran Aquarius, awakening buat Aquarius mengenai apa yang paling baik buat Aquarius, terutama untuk merencanakan masa depan, dan siapa sebenarnya orang-orang yang bisa diandalkan oleh Aquarius, karena ternyata Aquarius menemukan bahwa beberapa orang yang tadinya begitu diandalkan kini tidak lagi bisa sepenuhnya memberikan rasa aman buat Aquarius. Dan buat Aquarius
45. Ya, hal yang juga penting menjadi utama adalah mengedepankan apa yang membuat dirimu spontan. Jadi tidak terlalu banyak berpikir ini harusnya begini, ini harusnya begitu, orang lain harusnya begini, orang lain harusnya begitu. Karena dengan ekspektasi yang begitu besar terhadap diri sendiri dan orang lain justru membuat Aquarius merasa frustrasi dengan harapannya. Aquarius tampaknya memang pada saat bulan purnama ini ada hal yang terkait buat teman-teman yang Aquarius yang punya masalah dengan penyakit yang dari tadi saya sampaikan, mungkin ada yang memang harus ditemukan terlebih dahulu. Ini adalah saat yang tepat untuk mulai healing. Mudah-mudahan informasi mengenai apa penyebab penyakitnya itu bisa terlihat pada kira-kira seminggu pertama dari bulan Juni 2020, dan ini adalah hasil dari katakanlah mencari informasi, penelitian yang dilakukan oleh Aquarius mengenai hal yang terkait dengan penyakitnya, mungkin tentang diri sendiri atau orang yang sangat dicintai oleh Aquarius. Pada pertengahan bulan Juni 2020 kita lihat Neptunus itu conjunction dengan Mars di Pisces, yang ini adalah rumah kedua atau terkait dengan keuangannya Aquarius, dan dia masih square dengan matahari. Dan di sini kita lihat juga Venus yang sextile dengan Chiron. Artinya memang seberapapun ini adalah hal yang katakanlah pada akhirnya akan membawa satu kesempatan untuk healing, tapi ini bukan transit yang mudah ya, karena ada energi kebingungan, energi agresivitas yang kemudian masih harus bertentangan dengan apa yang menjadi keinginan diri sendiri. Dan pada saat yang bersamaan kita lihat memang Saturnus pun masih ada di Aquarius di derajat awal. Dan walaupun katakanlah ini berada di rumah ke-12 buat Aquarius pun ya, walaupun Aquarius, terutama Aquarius dengan derajat yang lebih belakangan, itu tetap saja ini merupakan hal yang perlu diselesaikan dengan lebih berhati-hati ya, tidak bisa dilalui begitu saja ya, sambil lalu maksudnya itu tidak bisa. Oke, pada tanggal 21 Juni 2020 ada bulan baru di Cancer, dan ini adalah gerhana matahari, dan kita lihat pada saat ini Jupiter dan Pluto conjunction di Capricorn, dan ini sebenarnya memberikan informasi yang lebih terang kepada Aquarius tentang sebenarnya Aquarius itu perlu melakukan apa yang harus dilakukan, apa yang harus diselesaikan. Dan ketika matahari baru saja masuk ke Cancer, ya, energi Cancer ini adalah buat Aquarius adalah rumah ke-5 dan 6, lebih banyak 5, maka ini kita lihat bahwa Aquarius semakin yakin dengan apa yang menjadi panggilan hati Aquarius. Itu yang lebih penting untuk diperjuangkan, karena sepertinya ada hal besar yang harus berubah di dalam diri Aquarius, dan kalau tidak di dalam diri Aquarius, toh secara umum energi semuanya itu juga mengalami perubahan yang besar. Dan perubahan yang besar ini semakin dirasakan pada tanggal 24 Juni 2020 ketika Merkurius mulai retro, dan pada saat yang bersamaan Jupiter dan Pluto itu juga conjunction secara sempurna. Merkurius yang retro di rumah ke-6 buat Aquarius ini menandakan kembali lagi mungkin kalau memang buat teman Aquarius yang punya penyakit ini sepertinya ada yang perlu diperhatikan lebih jauh lagi ya. Jadi misalnya kalau tadi sudah ditemukan diagnosisnya yang lebih akurat, ternyata memang masih ada celah di mana tidak semua pengobatan yang perlu dilakukan itu bisa segera
diakses gitu ya. Mungkin ada yang harus menunggu sampai kadar sesuatu di dalam tubuh itu harus kembali, hal-hal seperti itu, komplikasi seperti itu. Ya, kalau ini tidak terkait dengan penyakit, barangkali memang pekerjaan Aquarius pada saat ini memang perlu mendapatkan perhatian khusus. Ya, dan di pekerjaan ini banyak sekali kebingungan dan terutama banyak sekali informasi yang tidak meyakinkan buat Aquarius untuk bisa mengambil satu tindakan. Dan memang ini adalah saat yang tepat untuk sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan, terutama dalam pekerjaan, karena pada saat ini selain situasi pribadi Aquarius mengalami perubahan, ini juga kelihatannya dari luar juga akan banyak perubahan yang berpengaruh pada keputusan Aquarius terhadap pekerjaan tersebut. Pada tanggal 28 Juni 2020, Mars masuk ke Aries dan ini adalah titik tolak di mana Aquarius mulai berpikir tentang komunikasi yang lebih baik. Yang di awal itu dirasakan komunikasinya belum bisa berjalan dengan baik, barangkali ada gantungan emosi ya, jadi sesuatu yang tidak bisa disampaikan secara emosi, secara jelas gitu ya, karena emosinya masih terlalu tinggi. Pada tanggal 28 Juni ini barangkali Aquarius semakin menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan secara berani menghadapi situasi tersebut, termasuk secara langsung mengkomunikasikan hal tersebut, walaupun ada kemungkinan situasi memanas, tetapi tidak ada cara lain karena kalau tidak akan stuck terus. Dan energi Mars yang masuk ke Aries ini memberi dukungan kepada Aquarius untuk tidak menerima situasi stuck terlalu lama. Dan memang untuk bisa melakukan komunikasi tersebut, Aquarius perlu sangat berhati-hati dalam artinya melihat apa yang perlu disiapkan sebelum bicara supaya tidak terjadi komunikasi yang memanas, kira-kira seperti itu. Nah, pada tanggal 30 Juni 2020, Saturnus masih ada di Aquarius dan Jupiter Pluto itu semakin conjunctionnya semakin sempurna. Dia sama-sama di 24 derajat 6 menit dan matahari itu conjunction dengan Merkurius yang retro ya. Jadi pada saat ini buat Aquarius ya, Saturnus yang meninggalkan Aquarius ini sebenarnya adalah hal yang sebenarnya mengangkat sedikit masalah yang dihadapi Aquarius pada saat ini, walaupun nanti mungkin 2 bulan ke depan akan dihadapi lagi, tetapi situasinya sudah sangat berbeda. Pada saat ini yang paling penting perlu diperhatikan oleh Aquarius adalah cara bicara, cara menyampaikan serta mengekspresikan, terutama di dalam pekerjaan ya, dalam kegiatan sehari-hari atau yang ada kaitannya dengan tadi. Kalau buat teman-teman Aquarius yang memang masih sakit pada saat ini, perlu untuk menyampaikan secara gamblang apa yang dirasakan, karena kalau ini tidak disampaikan secara gamblang maka memang ada yang terlewat dan takutnya memang healingnya atau perbaikan dari situasi di dalam pekerjaan itu akan tertunda beberapa saat. Satu hal yang pasti di sini adalah perubahan. Perubahan besar akan terjadi pada kehidupan Aquarius, dan sebenarnya tidak hanya kehidupan Aquarius tapi juga semua orang, karena perubahan yang besar ini terjadi secara kolektif juga secara individu. Dan buat Aquarius, perubahan ini terjadi dalam hal Aquarius itu merencanakan masa depan, dan untuk sampai pada situasi mulai merencanakan masa depan, maka Aquarius harus berani menghadapi masalah-masalah yang sudah berlangsung cukup lama. Mungkin ada kaitannya dengan penyakit, mungkin ada kaitannya dengan komunikasi, atau ada kaitannya dengan
katakanlah kehidupan pekerjaan sehari-hari. Oke, Aquarius, tetap semangat. Perubahan ini akan membawa hal yang positif ke depan, tetapi ini membutuhkan keberanian Aquarius untuk menghadapi perubahan ini dengan legowo, dengan antusiasme yang tinggi bahwa semuanya ini adalah demi kebaikan Aquarius ke depan. Oke Aquarius, wanita indah di sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.